Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hasbi dari kelas 11 MIPA 5. Saya akan memandu tadarus pada pagi hari ini. Sebelum memulai tadarus, mari kita ambil Al-Quran masing-masing dan bagi muslimah untuk mengenakan hijabnya. Mari kita mulai tadarus pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka Al-Qur'annya, surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 19. Saya ulangi. Mari dibuka Al-Qur'annya, surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidum baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagha. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanyalah Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadak-ngadakan suatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidak adalah jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri darinya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan,
tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mujizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah bertilawah dari surat Al-An'am surat ke-6 ayat 19 sampai ayat 35. Semoga bagi yang mendengarkan, membacanya dan mentadaburinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan perlindungan. Mari kita mulai doa setelah tadarus. Dimulai dengan membaca istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahalazim. 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوى فيا خاطي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian tilawah pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala SMA Negeri 28 Jakarta, Ibu Kepala TU SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Ibu Wakil dan Staf, Bapak Ibu Guru Karyawan SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 28 Jakarta, serta anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 28 Jakarta, dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua melakukan aktivitas seperti biasanya. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan juga pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, ya pagi yang sejuk ini, di pagi yang indah ini, materi yang Praugi akan sampaikan adalah tentang meningkatkan motivasi diri. Apa sih motivasi diri ya? Yuk kita simak ya. Tapi sebelum saya berbicara tentang motivasi diri, kalian tetap harus stay at home, tetap kalian berada di rumah ya nak, karena sekarang eranya sedang era pandemi ya. Kemudian jangan lupa melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, yuk sekarang kita ke tema kita ya, tentang motivasi diri. Ya, jadi apapun ya, tindakan-tindakan besar yang kalian impikan, yang kalian inginkan, yang kalian punyai ya, tidak akan terlaksana jika tidak memiliki motivasi yang kuat. Nah, ya. Jadi intinya itu, kalian ingin melakukan tindakan, melakukan sesuatu, tapi kalau tidak ada motivasi yang kuat, itu tidak akan pernah terlaksana. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa sih sebenarnya motivasi itu? Ayo, apa itu motivasi? Ya, yang Frau Ugi baca tentang di salah satu buku bahwa tertera ada sebagai berikut, motivasi itu adalah daya dorong psikologis yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, daya dorong ya secara psikologis yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, motivasi itu ada dua ya. Ada dua jenis motivasi. Apa saja? Yang pertama, motivasi dari dalam diri kita ya, dan satu lagi adalah motivasi dari luar diri kita. Kemudian kalau ada pertanyaan atau kalian bertanya, "Loh, manakah yang lebih penting? Apakah motivasi dari dalam diri atau motivasi dari luar diri?" Dan ternyata ya, jawabannya adalah dua-duanya sama penting. Ya, karena dua-duanya mempunyai keterkaitan. Ya, motivasi dari dalam diri akan kuat jika didukung motivasi dari luar diri. Seperti itu. Ya, Nak ya. Nah, kemudian
Gimana caranya kita meningkatkan motivasi diri? Oke, coba. Ada tidak yang sudah punya pengalaman? Bagaimana meningkatkan motivasi diri? Ya, di sini Fraugi akan coba share ya, ada beberapa cara ya, mungkin nanti bisa kalian terapkan ya, bagaimana meningkatkan motivasi diri. Oke, kita lihat. Yang pertama, kalian punya impian hidup. Itu kalian kunci. Jadi yang pertama adalah mengunci impian hidup yang ingin kalian capai. Oke? Kemudian yang kedua, memiliki rasa cinta yang besar. Jadi kalian punya keinginan, punya impian hidup gitu. Kalian harus mencintai apa yang kalian impikan itu. Supaya apa? Supaya kalian bisa fokus ke sana. Supaya kalian bisa sampai di tujuannya. Sampai di apa yang ingin kalian raih. Itu harus ada rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta akan impian hidup kalian itu, akan keinginan kalian itu, pasti kalian akan tidak bersemangat untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga adalah miliki komitmen yang kuat. Ya, memiliki komitmen yang kuat. Maksudnya apa? Kalian janji bahwa kalian pasti bisa meraih itu. Apapun halangan dan rintangannya, kalian tetap punya komitmen. Saya harus bisa meraih itu. Oke? Kemudian, yang keempat, memiliki teman bergaul yang memotivasi. Silakan kalian perbanyak pergaulan, ya, banyak-banyak teman, tetapi kalian juga harus memilih yang bisa memotivasi diri kalian. Jadi, teman yang baik itu adalah teman yang bisa membuat kalian menjadi lebih baik, yang bisa membuat kalian termotivasi menjadi lebih baik. Kalau misalnya ada teman yang justru membuat kalian motivasinya jadi kendor, tinggalkan teman itu. Ya, kalian fokus untuk mempunyai teman yang betul-betul memotivasi diri, yang untuk masa depan, yang bisa membuat diri kalian lebih baik, yang bisa kalian maju dan bisa kalian sukses. Ya, kemudian apalagi? Nah, yang kelima adalah rajin membaca bacaan yang berkualitas, literasi. Di sekolah juga kan sudah ada kegiatan tiap hari Selasa Kamis ya. Biasanya kalau tidak di era pandemi ini, kalian ada diminta untuk berliterasi. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Rajin membaca. Membaca apa, Frau? Membaca bacaan yang berkualitas. Supaya apa? Supaya mengisi ilmu kalian. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula kalian akan bisa menguasai dunia. Kesempatan untuk menguasai dunia. Jadi baca buku bacaan yang berkualitas. Jangan asal membaca, ya. Kemudian yang keenam, ya, setelah kalian melakukan ikhtiar tadi, yang 5 tadi ya, Nak ya, itu yang terakhir adalah berdoalah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena segala ikhtiar kita, apapun yang kita lakukan, tetap harus diimbangi dengan doa. Karena Allah jualah yang menentukan. Allah jualah yang maha menentukan. Oke, itu ada 6 ya. Ada 6 tips dari Fraugi, bisa kalian coba terapkan ya. Dan mari dekatkan selalu diri kita dengan hal-hal yang memotivasi dan menginspirasi. Oke? Bisa kalian lakukan itu, Nak? Ya. Percayalah. Hanya dengan itu kita akan memiliki motivasi diri yang kuat dan konsisten dalam kondisi apapun dan dimanapun. Demikian tips meningkatkan motivasi diri dari Fraugi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.